A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, kakek, bunda, keluarga bebas riba Indonesia. Pagi hari ini sambil minum nih serai madu. Nah, saya ketemu dengan salah satu ulama yang ada di Pontianak, aslinya dari Jawa Tengah. Siap. Ya? Siap. Nah, yaitu Ustadz Ujlah Maulana. Beliau founder dari Bait Quran. Jadi pagi hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol tentang miracle-nya Quran, tapi sebelum itu izinkan beliau kenalan dulu dong. Oke, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du. Bersyukur pada pagi hari ini saya ketemu dengan Bang Imam. Alhamdulillah, yang saya sering lihat di Facebooknya, lihat di gambar-gambar lah gitu kan. Tapi alhamdulillah baru first time nih ketemu, berjumpa muwajahah. Mudah-mudahan pagi ini kita dapat rahmat Allah ya. Amin. Dengan silaturahim. Maka kata Nabi, man sarra ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun salahu fi athari falyasil rahimahu. Kata beliau, kata Nabi Muhammad, siapa yang diluaskan rizkinya, panjang umurnya, banyak-banyak silaturahim. Masya Allah. Alhamdulillah. Nama saya Ujlah Maulana, asli ya, Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Alhamdulillah. Jadi ya hijrah ke Pontianak pada awalnya itu dulu tahun 2006 pertengahan, tapi langsung ke Sintang, bukan ke Pontianak. Oh, langsung ke Sintang, Ustaz. Iya, salah. 2006 pertengahan. Iya. Dalam rangka apa tuh, Ustaz? Waktu itu saya dikirim oleh guru saya, Kiai Haji Najamuddin Siddiq, untuk membina mahasiswa Akper. Oke. Nah, jadi saya ngajar keperawatan Islam. Oh, keperawatan Islam. Iya, di Akper. Sekaligus membina masyarakat di Kabupaten Sintang pada waktu itu, yang membersamainya Pak Urebe Asnol. Oh ya. Direktur Akper Sintang waktu itu kan. Betul. Jadi Akper Sintang bekerja sama dengan yayasan kami di Jakarta. Dulu Jakarta, sekarang masuk Tangerang Selatan. Jadi Hazanah Kebajikan kerjasama dengan Akper Sintang. Jadi pembinaan pendidikan karakter berbasis Quran bersama mahasiswa Akper. Kemudian di sela-sela bimbing mereka, kita juga membimbing masyarakat di luar pada waktu itu. Termasuk saya masuk ke pedalaman, bina para mu'alaf juga. Mu'alaf alam ya. Iya, gitu. Nah, ini seru nih. Apa tantangannya waktu bina mu'alaf di pedalaman? Karena waktu itu kan pakai seri ya, seri 1, seri 2. Ya alhamdulillah waktu itu tantangannya adalah memang jauhnya radius dari kota ke tempat itu terlalu panjang, jauh, dan tempatnya itu memang jalan itu rusak gitu ya. Rusak. Jadi memang kita harus sabar. Intinya harus sabar dan harus ridho dan ikhlas. Kalau kita ngedumel nggak ikhlas itu baru di jalan aja rusak. Bahkan ada satu kenangan nih, saya sampai sekarang itu bekas kaki saya ini nggak hilang. Oh, karena itu waktu ini ke tusuk besi jembatan. Allah. Jadi waktu itu Pak Lurah ini, namanya Pak Melingan, di Sintang Pedalaman, jemput saya waktu 9:30. Jadi kalau berangkat pagi kan udah bisa, jam 10 malam. Jadi perjalanan kurang lebih itu sampai jam 1-an. Nah, di tengah perjalanan itu kan kalau ke sana itu kan jalannya jalan rusak tuh ya, jalan perusahaan yang banyak itu kan. Nah, lampu motor X-Trail ini mati. Kan kalau di sini Pak ini trail ya, motor trail kan yang bannya gede-gede gitu. Jadi ketika beliau ngebut mati, ternyata di depan itu jembatan. Nah, akhirnya motornya terpelanting ke sana, Pak Melingannya ke sana, saya ke sana. Waktu itu 11:30 saya bilang, Pak Melingan, kata Pak Melingan, Ustadz. Jadi kita sama-samanya hari itu di hutan tuh, waktu itu. Akhirnya ternyata saya sakit sekali kaki, ternyata besi itu masuk situ kan. Jadi karena di situ tuh kurang lebih 20 hari, nggak ada dokter, nggak ada apa kan, saya mandi sabun kan infeksi. Akhirnya yang kalau bahasa Jawa itu ngremumuh itu jadi memborok gitu. Akhirnya pulang ke Sintang, ada perawat laki-laki namanya Andeng, disikat ya.
disikat, kemudian dioleskan pakai madu. 3 hari kering, izin Allah seminggu sembuh. Nah, gitu. Jadi ini kerangdangan nih, tusuk besi nih. Dulu. Ini disintang dulu. Ini saya belum pernah cerita sama beliau. Gara-gara ini. Gara-gara ini, itulah hikmahnya. Masya Allah. Terus saya tertarik tadi bahas pendidikan karakter Quran. Iya, iya, iya. Hari ini kan di channel ini banyak Ya. ditonton sama teman-teman yang memang lagi ingin memulai hijrahnya. Iya, siap. Pertanyaan pertama tuh mereka selalu berpikir, saya harus ngapain nih pertama kali? Iya. Nah, kalau berbicara tentang karakter Quran untuk orang yang baru pertama kali hijrah, kira-kira ada masukan nggak? Iya. Jadi bagi yang pertama saya sampaikan dulu ucapan selamat dan juga mudah-mudahan Allah menjaga antum sudah berazam untuk berhijrah. Jadi sampaikan dulu supaya hijrahnya itu istiqomah. Jadi hijrah itu bukan sekedar brand, tapi isinya nggak ada, kontennya nggak ada. Tapi sekali kita sudah berazam, kata Allah dalam surah 3 Al Imran ayat 159, juznya nomor 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau engkau sudah berazam berhijrah gitu ya udah pasrah, tawakal kepada Allah. Jangan goyah lagi. Sebab apa? Di ujung ayat itu kata Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta dengan orang yang sudah konsisten tadi, sudah pasrah tadi, sudah tawakal tadi. Itu dulu dipegang. Nah, baru setelah sudah betul-betul berazam, udah betul niat. Nah, mulainya dari mana? Mulainya satu, cintai Al-Quran dulu. Cintai Al-Quran. Bagaimana Quran itu menjadi sesuatu yang dirindukan. Nah, mulailah belajar. Kalau memang dia belum bisa belajar membaca, ya mulai pelan-pelan membaca, ikut halaqah Quran. Walaupun umur itu barangkali, mohon maaf, mungkin umurnya udah berapa kan, tapi jangan malu untuk belajar Quran. Jangan malu. Terus pelan-pelan dari step pertama, step kedua, step ketiga. Kalau misalkan dia sudah bisa membaca, ya kemudian masuk kepada tahap kedua, misalkan dia halaqah pembagusan. Kalau sudah bisa, nah baru kita masuk kepada tadabbur lah, pelan-pelan. Gitu. Tapi pertama dulu, bagaimana rindukan Al-Quran ini. Ya, jadi maksudnya begini, ya Allah, satu hari nggak nyentuh Quran, satu hari nggak baca Quran, satu hari nggak tadabbur, sesuatu yang kurang. Ya, gitu. Terasa ada yang kurang nih, Ustaz. Iya. Karena kalau sudah ada yang kurang, kita pasti cari kan. Ya, betul. Satu tawakal, yang kedua dekatkan diri sama Quran. Iya, Pasrah sama Allah. Yang kedua, kalau dia sudah berkeluarga, jangan sendiri hijrahnya. Hijrahnya jangan sendirian. Jangan sendiri. Gitu. Kalau dia sudah berkeluarga. Misalkan, tapi kan dua-dua ini biasanya ada yang istrinya dulu. Ada yang suaminya dulu. Nah, kalau dia suaminya dulu, karena bersyukur kalau suaminya dulu sebetulnya. Karena begini, Allah ini sudah menunjuk suami ini menjadi leader. Ya kan? Dalam surah 4 nih, An-Nisa ayatnya 34, juznya 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi Allah sudah pilih ar-rijal, para suami itu qawwamun, menjadi leader, menjadi pembimbing, pengayom, penyeru, sampel daripada istrinya. Jadi sebetulnya powernya lebih kuat. Nah, artinya dia hijrah pada istri pelan-pelan. Jangan sporadis, pelan-pelan. Berikan contoh yang baik, ucapan yang baik. Misalkan istri belum sholat, kita sholat dulu. Jangan kita, yuk sholat. Abang udah sholat? Belum, ya susah. Nah, yuk sholat tahajud. Abang tahajud enggak, susah. Ntar kata Allah, kalau seperti itu, kita sendiri belum menjadi sampel, belum menjadi contoh, kita dibenci juga oleh Allah. Maka dalam surah 61 ayatnya nomor 1 dan 2, juznya 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah, wahai Bang Imam, kamu sudah hijrah, tapi kamu belum ngasih contoh istrinya, misalkan gitu kan? Ya. An taqulu ma la taf'alun, tapi kamu ngomong, tapi kamu nggak lakukan. Nah, gitu. Makanya suami pelan-pelan beri contoh yang sederhana saja, sholatnya kan itu, ngajinya, laki pelan-pelan lah, sedekahnya gitu. Barulah pelan-pelan istri mengikuti. Istri itu kan kayak kaca kan? Istri kan kayak kaca, kalau kita mulai
berbenah, mulai memperbaiki, mulai lebih baik, istri pun akan pelan-pelan. Istri seperti kaca. Iya, seperti kaca. Berarti cerminan diri kita ada sama Betul, betul. Nggak jauh-jauh. nggak jauh-jauh. Jadi kalau mau pasangan kita beresin diri Dari kita situ, dulu. betul. Tapi kalau sekarang Ustaz, banyak juga yang kita lihat yang hijrah duluan itu perempuan. Hijrah itu betul. Ya. Nah, apa tipsnya nih Ustaz? Jadi gini, ini bukan hal sesuatu yang baru ya bagi saya, bagi kita. Kalau misalnya ada kalimat, oh hijrahnya perempuan dulu, karena sebetulnya sudah ada contohnya dalam Quran. Ada contohnya di dalam surah At-Tahrim surah 66 tuh, ayatnya dari 9, 10, 11 itu ada dulu seorang wanita yang tangguh, seorang wanita yang hebat, yang izin Allah dia mendapati suaminya kurang beres gitu. Namanya Fir'aun kan? Iya. Nah, gitu kan. Tapi dia punya doa luar biasa. Ya Allah, bangunkan aku rumah istana di dalam surga dan selamatkan aku dari kejahatan kezaliman suamiku. Sampai begitu. Jadi ini seorang istri yang luar biasa sebetulnya. Pada zaman itu dia tetap menghadapi suami seperti itu dalam kesabaran, membimbing, kesabaran, memberi contoh. Kayak gitu. Nah, oleh karenanya dakwah yang paling mengena adalah memberi contoh. Kemudian ada bagi istri ketika mengajak dan menyampaikan juga dengan hikmah. Contoh misalkan gini. Di dalam surah 16 An-Nahl ayat 125, juznya nomor 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, serulah manusia, kalau dalam konteks yang antum tanyakan tadi, ajaklah suamimu bil hikmah, dengan hikmah. Ucapan yang baik yang bisa membedakan antaranya hak dengan yang batil, dengan hikmah. Nah, wajadilhum billati hasan. Kalau misalkan dia mendebat, membantah apa yang kita sampaikan, kata Allah, Allah sudah ajarkan wajadilhum billati hasan. Udah, yang ahsan saja jawabnya. Jangan dia membantah kita bantah lagi. Dia tinggi kita tinggi lagi. Susah ntar. Connectingnya lama. Makanya oh suami belum hijrah. Nggak apa-apa. Kita sambil doakan kan. Doanya pun ada diajarkan oleh Quran kan. Surah 25 Al-Furqan ayat 74 juz 19. Ya. Walladzina yaqulun Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini nama antum juga tersebut. Nah, gitu. Jadi sampel kemudian dengan hikmah nyampaikannya. Dan orang seperti ini nggak sedikit banyak, tapi karena kesabarannya ntar pasti ada kemudahan. Dalam surah Al-Insyirah surah 94 itu ayatnya dari 4, 5, 6 itu sampai selanjutnya, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Itu yakin. Makanya tadi azamnya saya sampaikan di awal. Tapi kalau setengah-setengah ya susah dapatin ini. Gitu. Kalau sudah berpasrah sama Allah, sudah meletakkan segala urusannya sama Allah. Nanti Allah yang membantu dalam prosesnya. Karena bahasanya dalam Quran itu yusrih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki semua amal-amal kamu, kegiatan kamu. Apa yang menjadi keadaan kita diperbaiki. Itu surah 3371. 3371. Yusrih lakum a'malakum. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wah, Masya Allah. Banyak ayat Quran hari ini turun seperti suara air di belakang kita nih, Bapak Ibu dan sekalian. Dan di akhir nih Ustaz. Iya. Di akhirnya. Di akhir ada pesan-pesan ya. Pesan-pesan. Oh, silakan. Saya minum juga ya, Bang Kakak ya. Pesan-pesan untuk keluarga bebas riba Indonesia. Ada yang lagi berjuang ingin ngelepasin hutang ribanya. Ada yang pengen keluar dari lembaganya. Ada yang sudah keluar bingung mau ngapain. Nah, pesan buat beliau apa nih? Pesan pertama, saya nggak usah jauh-jauh ya. Jadi pesannya itu ada di Quran. Dalam surah 65, surah Talaq, juz 28, ayat 2, ujung ayat 2 dan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pesan pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata Allah, barang siapa yang terus bertakwa, takwa itu artinya ya taqarrub, jalankan perintahnya, pelan-pelan menjauhi larangannya, yaj'al lahu makhraja.
Allah akan memberikan makhraja. Makhraj itu kalau kita belajar tajwid itu jalan keluar huruf. Oh. Makhraj kan? Maksudnya jalan keluar dari segala kesulitan dan kesempitan yang kita hadapi. Itu satu. Pesannya adalah takwa. Artinya terus takwa. Ntar amalan takwa seperti apa? Kita breakdown lagi. Yang kedua, selain Allah keluarkan dia dari kesulitan, kesempitan, yang kedua ayat 3-nya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak diduga-duga. Tanpa lintasan akal itu, tapi Allah memberikan jalan rezeki yang tidak diduga-duga. Ditambah lagi yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ditambah lagi tadi, ya azamnya, tawakalnya, pasrahnya dikuatkan lagi, maka fa huwa hasbuh. Allah akan mencukupkan rezekimu, dicukupkan. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Nah ini pesan pertama. Lalu yang kedua, pesan yang kedua adalah jangan berhenti setiap hari untuk membaca Quran. Jangan. Ini bagi yang tadi kan, yang bagi mau proses ingin hijrah, atau dia bingung, atau ingin keluar dari lembaganya, atau apalah tadi yang disampaikan. Yang kedua, jangan tinggalkan Quran. Sebab orang yang meninggalkan Quran itu hidupnya sulit dan sempit. Ya, di dalam surah 20, nama surahnya Toha, ayat 124, jusnya 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang arti dan maknanya, barang siapa yang berpaling dari dzikri, ayat-ayatku, peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka ma'isyahnya, jalan hidupnya dhanka, sulit dan sempit. Itu dunianya. Akhiratnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan dibangkitkan dalam keadaan a'ma, dalam keadaan tidak melihat, buta. Kalau di akhirat kan sudah nggak ada harapan. Tapi kalau dunia ini hidup sulit, sempit, kan bisa diperbaiki. Artinya memahaminya sebaliknya. Kalau hidup kita ingin diberikan kelapangan dan kemudahan, ya sih kembali lagi ke dzikri tadi, ke ayat tadi. Baca Quran lagi, ikutin kawan-kawan yang punya spirit dan semangatnya sama kepada Quran, dakwah Quran, perjuangan Quran dan sebagainya. Ikutin supaya apa, terbuka lagi. Yang tadinya kusut nih, sempit, kerut, nggak tahu jalannya, nggak tahu arahnya, nggak tahu siapa yang mau bawa saya. Allah uraikan satu-satu. Ini masalahnya diuraikan, akhirnya terbuka. Makhroja, jalan keluar. Nah gitu. Tapi kalau di akhirat kan udah nggak bisa. Tapi kalau dunianya kan masih bisa diperbaiki. Nah gitu. Nah itulah makanya pesan yang kedua, jangan tinggalkan Quran. Yang ketiga, ini pesan yang ketiga, jangan lupa ternyata sedikit banyak sedekah kita membantu solusi hidup kita. Anda misalkan yang pengen solusi hidupnya deras gitu ya, cepat, pertolongan itu cepat gitu, ya Anda berani mengeluarkan lebih besar. Tapi kalau Anda bisa kayak biasa-biasa saja, juga pertolongannya biasa-biasa saja. Makanya di dalam surah 65, surah Talak ayat 7, jusnya 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi falyunfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Yang arti dan maknanya, hendaknya orang kaya berinfak sesuai dengan kekayaannya dong. Duitnya miliaran, asetnya banyak misalnya. Tapi yang kedua, wa man qudira 'alaihi, barang siapa rezeki lagi sulit, pas-pasan, dia berinfak sesuai kemampuannya. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani kecuali apa yang dia miliki, dia punya gitu. Apa yang menarik di ujung ayat ini? Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan buat kamu mudah, lancar, ada solusi, makhraja. Wa yaj'alullahu ba'da usri yusra. Yang tadinya usra itu kesulitan. Nah, gitu. Jadi barangkali ini tiga nasihat dari saya melalui ayat-ayat ini bagi kawan-kawan tadi yang ingin hijrah, dia belum bisa berhijrah tapi sudah tahu nih caranya, udah amalkan ini, genjot ini. Atau misalkan dia bingung, udah amalkan ini, tiga ini. Bertakwa, takwa,
Jangan lepas dari Quran, lepas Quran, sedikit banyak bersedekah. bersedekah. Kalau solusinya ingin besar, ya kencengin sedekahnya. Kalau mau biasa-biasa, ya monggo gitu. Yang penting kita bersedekah. Tapi kalau tahap-tahap orang mau hijrah mungkin pelan-pelan ya. Kayak segini, tersekian, tersekian, sekian, sekian. Masya Allah. Allah a'lam bishawab. Nah, nih, abang kakak bunda sekalian, bertakwa, perbaiki hubungan dengan Al-Quran. Yang ketiga, bersedekah. Nah, ini bisa jadi salah satu tips di awal bagi keluarga bebas riba Indonesia, betul-betul bebas daripada riba. Nah, dan di akhir saya mendoakan kepada kita semua, tidak lupa juga kami memohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah. Dan di akhir kita doakan Ustadz, Ya. semoga seluruh orang yang menyaksikan video ini bisa hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang kurang baik kami berdua mohon maaf. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lunas.